Kalena Dhamma Sakaca Eta Manggalamuttamang. Membahas Dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Berbagi pengetahuan seputar pandangan dalam Buddha Sasana. Belajar bersama Dhamma ajaran Buddha. Perbincangan sehubungan dengan pelaksanaan praktek Dhamma. Inspirasi, motivasi, filosofi hingga jalan hidup. Kesemuanya akan kita bahas dan pelajari bersama dalam konten ini. Karena dengan belajar akan membawa kita mencapai kebebasan. Namo Buddhaya, sahabat Dhamma dimanapun berada. Hari ini kita berjumpa lagi tanggal 18 Oktober 2024. Sesudah puasa hari ini sudah buka. Salam damai dan sejahtera. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Hari ini genap, boleh dibilang masa wasa, benar-benar sudah usai 3 bulan. Jadi seiring dengan terbitnya fajar pagi tadi, telah rampunglah masa wasa para bhikkhu sangha untuk masa wasa tahun 2024 ini. Kini mulai dari hari ini sampai 1 bulan ke depan, itu merupakan masa dana katina, penyerahan katina, dana, di mana wihara yang terdapat bhikkhu sangha tinggal minimal 5 orang bhikkhu dapat untuk merayakannya, katina dana di bulan katina ini yang hanya punya waktu 1 bulan saja. Kini dalam pembahasan kita, kali ini seiring dengan berakhirnya masa wasa yang boleh dibilang sebagai musim penghujan sudah berakhir. Berarti kalau musim hujan, biasanya awal musim hujan itu para petani akan mulai menanam. Di akhir-akhir musim penghujan biasanya sudah mulai waktunya panen. Kini kita berbicara sedikit mengenai panen. Kira-kira dari masa wasa tahun ini yang dilihat oleh para bantenya, terdapat hasil apa saja untuk dipanen saat ini, yang merupakan dalam bentuk tentunya pelajaran-pelajaran, kebaikan-kebaikan, pahala-pahala tertentu dari apa yang telah dikembangkan selama masa wasa. Mungkin ada yang dapat diceritakan, karena tentunya tidak mungkin 3 bulan berlalu begitu saja tanpa tahu selama 3 bulan ini ada apa saja perubahan yang lebih baik dari diri sendiri. Ya, silakan Bante Rizky. Selama dalam masa wasa 3 bulan ini, yang Bante rasakan ada sedikit ya, nggak banyak tapi sedikit perubahan, kayak ya bisa ibaratnya memahami kan kita di sini komunitas, jadi ada banyak biku di sini, beberapa biku di sini yang mulai bisa sedikit memahami sikap karakter mereka. Ya mungkin yang awal-awalnya waktu baru ditabis menjadi biku itu kita awalnya mungkin belum bisa menerima ya,
belum bisa menerima kok di sini kan komunitas dengan watak yang berbeda-beda, sikap yang berbeda-beda. Itu awalnya kita belum bisa menerima, tapi setelah menjalani wasa pertama, wasa kedua, itu kita bisa mulai sedikit memahami, ya tidak terlalu memaksa juga, memaksa orang lain harus memiliki watak yang sama seperti kita. Itu tidak bisa ya, karena masing-masing punya watak masing-masing. Nah, itu yang Bante rasakan sedikit, mulai ada memahami orang lain. Jadi kalau untuk kepelatihan ya itu masing-masing biku bisa atur sendiri latihannya. Nah, mungkin ya kalau dari Bante, dari situ perubahan dari sikap, ada perubahan sedikit, mulai sabar, mulai memahami orang lain, mengerti orang lain. Ya itu mungkin dari pandangan Bante. Bante Bun. Iya. Jadi sebagai biku baru, takbis masih awal itu belum ada wasa. Ya, mungkin itu kita masih agak renggang ya, itu seperti masih seperti percobaan begitu kan. Setelah mendapat wasa ini baru kita menyadari ini betul-betul harus latihan juga harus lebih serius, dan menjalankan kebikuan pun harus lebih serius. Jadi yang di awal itu memang seperti sebuah percobaan, mungkin masih renggang dari aturan ini sudah dapat wasa memang harus lebih betul-betul dijalanin lagi sebagai biku baru. Dan ini wasa ini juga sebagai biku baru ini juga kelihatannya sangat ada banyak ketertarikan. Ini seperti keren ini, kita cara mengambil makanan itu di sini seperti ada tudong begitu. Di sini yang kita dilatih, jadi betul-betul seperti makanan segala macam mungkin lebih terbatas gitu. Jadi di situ yang latihan yang sebuah nilai yang ada nilai plusnya itu. Jadi di situ yang membuat kita makin bersyukur dan lebih bahagialah di situ. Jadi latihan-latihan itu yang memberi nilai plus itu. Jadi itulah yang dijalanin, bahwa kita ini sebagai biku begini ini begini. Jadi lebih ada suatu seperti tantangannya. Jadi kita sepertinya ingin lebih tertarik lagi ini begini. Jadi lebih memahamin, apalagi nanti mungkin perjalanan ke depannya makin lama, setahun mungkin akan lebih baik, lebih sabar, atau lebih banyak pengalaman. Itu yang akan membawa kita terus berjalan itu. Jadi mungkin awal-awal itu kita akan sedikit banyak akan banyak mengeluh. Ini kedepannya kita lebih ada pengalaman sedikit-sedikit dan makin akan membuat kita maju. Lagi sebagai biku Kamatana ini memang tidak seringan seperti kita akan tinggal di tempat-tempat yang lebih sepi gitu. Itu tidak seperti kita akan tinggal di tempat yang ramai itu kan. Jadi di sini yang membuat seperti latihan itu lebih
lebih eksklusif gitu ya. Itu yang memberi nilai plus sebagai biku baru. Jadi sangat bersyukur dan terima kasih ini hal ini, yang bagi yang ingin tertarik ya boleh silakan untuk dicoba ini ya. Ini kan bahas baru-baru ya, sebagai satu hal yang namanya baru, tentunya memang menarik untuk dicoba. Termasuk kalau misalnya kita lihat zaman sekarang juga ada generasi baru. Generasi baru saat ini, katakanlah generasi yang saat ini mungkin merupakan topangan ya, atau yang diharapkan, itu generasi Z, generasi milenial. Kira-kira dari pengalaman para bantenya yang tentunya mungkin sudah melewati masa-masa di mana masih sebagai anak muda dan kini juga sudah menjadi biku, untuk katakanlah kembali lagi melewati fase awal yang baru lagi. Nah, mungkin kiranya adakah yang dapat dititipkan bagi para generasi muda yang boleh dibilang banyak ya, tanda kutip banyak, yang masih keluar jalur atau kurang begitu memahami pentingnya nilai-nilai keluhuran, nilai-nilai moralitas, nilai-nilai etika, atau bahkan banyak juga yang malah cenderung bertindak dalam hal-hal yang membawa pada kerugian, yang seperti membuat geng-geng tertentu, membuat rusuh di mana-mana dan lain sebagainya. Ini kan boleh dikatakan sungguh ironis. Nah, kini mungkin para bantenya punya pengalaman, kiranya bagaimana caranya agar tidak sampai terjun ke arah sana. Mungkin ada jalan lain, ada aktivitas lain yang bisa mengalihkan agar tidak sampai jatuh ke lubang yang buruk tersebut. Nah, atau mungkin jangan para bantenya juga pernah ikut-ikutan tawuran di sana juga. Ya mungkin bisa dibagikan gitu, sehingga tahu loh ini buruknya bagaimana, tidak baik untuk masa depannya bagaimana. Nah, silakan Bante Bun dulu. Ya, dulu juga kita pernah muda ya, tapi berhubung kita lama tinggal di desa, jadi untuk ikut seperti tawuran belum pernah, seperti unjuk rasa segala macam, karena sebagai keturunan orang Tionghoa mungkin itu agak seperti tidak ada nyali seperti itu. Seperti ada kisah cerita teman yang sekolah di kota di Jakarta, dia juga pas giliran ada demo dulu tahun-tahun, mereka pun pulang ke kampung karena takut ikut demo. Jadi perasaan gitu seperti orang desa itu jarang ikut begitu. Ini untuk generasi penerus ini yang seperti jalan yang salah itu akan harus pikir beberapa kali untuk seperti kita kehidupan ini pun sangat singkat dan sebentar ya, sangat sedikit. Jadi untuk ikut hal-hal yang buruk seperti yang tidak bermanfaat itu harus dihindari, seperti apa mabuk-mabuk itu, seperti tawuran dan seperti kejahatan yang lain itu. Jadi harus sadari bahwa kita suatu saat akan mengalami usia tua dan kematian. Jadi harus jalanin hidup ini di dunia ini harus betul-betul kita jalanin, harus
memahami Buddha Dhamma kalau dekat di lingkungan vihara atau Dhamma guru-guru itu. Jadi itu yang membuat kita bisa jalan di jalan yang benar itu. Sebenarnya ini, tapi di balik itu manusia pun memiliki dia punya jalan hidup itu. Ada seperti yang Buddha katakan itu, ada yang manusia dia lahir di gelap, dia akan jalan ke gelap juga. Dia akan lahir gelap ke jalan terang juga. Lahir terang juga ke jalan yang gelap. Mungkin ada 3 jalan seperti itu. Jadi tergantung kita punya karma masing-masing yang mana yang akan dia jalanin itu. Jadi itu yang membuat kita punya pilihan masing-masing. Jadi di hati ini apa yang kita inginkan di saat ini dan hari tua itu seperti apa, itu sudah harus betul-betul diperhitungkan, dipikir. Jadi jangan sampai salah jalan dan menyesal sudah tidak berguna lagi untuk yang kalangan milenium. Jadi manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya karena kehidupan ini singkat, dan untuk menunggu waktu yang bagus atau itu pun setiap hari pun kita tidak pasti mana yang setiap hari juga baik. Dan apabila kita menunggu hari-hari yang baik itu, mungkin dia akan datang kapan kalau kita tidak betul itu untuk menunggu hal-hal yang begitu. Jadi harus cepat untuk dilaksanakan yang baik sampai yang terbaik, yang urusan di dunia ini yang untuk kita manfaatin itu. Itulah kehidupan ini begitu singkat dan jalannya tidak bisa untuk kembali ke waktu yang lama. Jadi dia akan berjalan terus itu. Jadi pilihan kita ada di tangan kita sendiri. Itu yang dari Rizky. Sebelum kita melakukan sesuatu kita harus mikir dulu mikir dulu apakah yang kita lakukan ini bisa merusak atau menjelekkan atau membuat nama keluarga menjadi tidak baik, menjadi omongan orang lain. Nah, itu kita harus pikir dulu gitu loh. Jadi jangan sekedar ikut-ikutan kawan, ikutan teman, jaga gengsi supaya kelihatan laki, supaya kelihatan maco. Ayo ikut tawuran ya. Jangan karena gengsi semata ya. Kita harus mikir panjang ke depan. Ini yang kita lakukan benar atau enggak? Bisa merusak atau membuat nama keluarga tidak baik enggak? Bisa membuat omongan yang tidak baik enggak di masyarakat? Harus pikir panjang, jangan sekedar ikut-ikutan. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, cara untuk menghindari hal-hal yang demikian, ikut-ikut tawuran atau hal-hal yang tidak bermanfaat lainnya, isilah waktu dengan hal-hal yang positif. Itu dengan kita mengisi hal-hal yang positif di keseharian kita itu akan sangat membantu meminimalkan. Nanti bilang meminimalkan, bukan 100% bisa membuat seseorang tidak akan melakukan hal-hal yang buruk. Itu tergantung diri sendiri lagi ya kan. Meminimalkan bahwa dia ada kegiatan positif di keseharian dia. Misalnya apa Bande? Misalnya dia bisa ikut kawan latihan basket, bisa ikut hal-hal yang positif, mungkin bisa mengembangkan hobi dia. Hobi dia apa? Belajar melukis, ikut komunitas melukis ya, atau apa,
membantu di wihara misalnya. Kalau nggak ada kegiatan di rumah, membantu di wihara, nyapu-nyapu, itu juga hal-hal yang positif. Malah bisa membuat mengumpulkan kebajikan juga gitu loh. Atau hal-hal positif yang lain diisi dengan hal-hal yang positif, bukan diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti ikut tawuran, ikut ngeroyok kawan. Ya, itu tidak bermanfaat ya kan, malah merusak nama keluarga. Itu anak siapa yang ikut tawuran? Oh, itu anaknya Pak si A misalnya. Oh, itu anaknya Ibu si B. Nama keluarga rusak gara-gara kita ngikut kawan tawuran gitu loh. Kalau kita mengisi hal-hal yang positif, misalnya hobi basket, latihan basket, ada kejuaraan basket nasional, kita ikut, menang, timnya menang, yang nama harum siapa? Keluarga. Itu anak Pak si A itu juara loh, juara basket senasional, yang nama harumnya nama keluarga. Nah, itu yang kita ciptakan. Gimana kita bisa mengisi keseharian kita dengan hal yang positif, tidak ikut-ikut kawan, tidak sekedar gengsi-gengsi. Kalau tidak ikut ajakan kawan, gengsi, nanti tidak dibilang laki, tidak dibilang maco, cemen. Ya, bukan begitu. Mending saya dibilang cemen, mending saya dibilang tidak laki daripada saya ikut tawuran. Ya. Nah, itu sih dua. Ya, kalau menurut pandangan Bante dua. Satu, harus dipikirkan. Pikirkan panjang. Apakah ini baik atau buruk? Apakah ini bisa merusak nama keluarga atau tidak gitu. Dipikirkan. Yang kedua, isilah hal-hal yang positif ya, di keseharian kita. Nah, itu dari pandangan Bante. Oke, berikutnya, dalam hal ini juga mungkin ketika kita misalnya memandang hanya dari satu sisi, dari sisi si pelaku, si korban, jika itu memakan korban, tentunya mungkin masih sangatlah kurang sumber untuk memastikan atau mencari jalan keluar dalam mengatasinya. Sekarang kita arahkan ke arah orang-orang yang lebih tua. Ya, katakanlah orang-orang terdekatnya, mulai dari orang tua, sana keluarga, guru, dan lingkungan lainnya yang boleh dikatakan dapat untuk memberikannya didikan. Jadi pertanyaannya, mungkinkah adanya kesalahan? Nah, walaupun bukan untuk menyalahkan, tapi ini sekedar untuk kita diskusikan ya, untuk kita coba telaah apa benar ada di sini poinnya. Adakah kesalahan dari pola asuh orang-orang terdekat sehingga menyebabkan tindakan kenakalan-kenakalan yang tidak diinginkan itu terjadi? Nah, silakan Bante Rizky. Kalau dari pandangan Bante, 98% iya, ada pengaruh besar. Ya, Cooper, kalau Bante bilang Cooper, kurang perhatian ya. Cooper itu kurang pergaulan. Oh iya. Ya, intinya kurang perhatiannya. Yang Bante garis bawahi, kurang perhatian. Hampir 98%
anak-anak yang ikut tawuran atau bukan tawuran aja, ke hal-hal yang bisa dikatakan sangat merusak masa depan mereka. Anak itu sendiri lari ke narkoba, lari ke hal-hal yang kayak judi-judi gitu, mabuk-mabukan, ke diskotik, ya, atau hal-hal yang negatif lainnya. Itu hampir 98% anak-anak yang yang terlibat dengan hal-hal yang begituan, itu 98% adalah kurang perhatian dari keluarga. Ya. Karena di dalam keluarga anak tersebut tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya, dari abang-abangnya, dari kakaknya. Ya. Bahkan orang tuanya juga cuek. Ya, apa yang dimau anak ini sudah disediakan. Mau minta uang berapa dikasih. Ya. Mau berapa? 1 juta? Iya. 2 juta? Iya. Tapi perhatian hubungan antara orang tua itu ke anak itu tidak ada. Hanya memanjakan fasilitas doang. Itu. Jadi hubungan itu tidak bisa dikatakan tidak sama sekali, ya. Jadi karena kurangnya perhatian di rumah, anak tersebut mengalihkan mendapatkan perhatian itu di luar, berkumpul dengan komunitasnya, berkumpul dengan gengnya, gitu loh. Dan ketika dia bergabung di situ, dia mendapatkan yang dia inginkan, berbeda dengan dia dapatkan di rumah. Dia tidak mendapatkan sama sekali, perhatian tidak ada, bahkan kebahagiaan dia tidak dapatkan, kehangatan dari orang tua tidak dia dapatkan. Justru dia dapatkan dari luar. Nah, dari luar ini yang berbahaya. Ketika dia dapatkan dari luar kawan-kawan yang baik, sahabat-sahabat yang baik, dia pasti jalan yang baik. Tapi ketika dia lari keluar mendapatkan komunitas yang tidak baik, geng motor misalnya, ya, ikut kawan-kawan mabuk-mabukan, ke diskotik, ngedrug, heroin, apalagi tawuran. Nah, itu yang sangat merugikan. Nah, hampir 98% anak-anak yang terlibat ke arah hal-hal tersebut itu adalah kurang perhatian, kurang kehangatan yang dia dapatkan dari keluarga. Kalau misalnya bapak ibunya, ayah kandungnya, ibu kandungnya memberikan perhatian, memberikan kehangatan yang lebih kepada anaknya, mendidik anaknya, ya, mengajarkan anaknya, ini hal baik, ini tidak baik, kamu jangan ikut ini, kamu jangan ikut ini, kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu. Itu tidak mungkin anaknya akan terlibat ke hal-hal yang tersebut, tawuran, ngedrug. Kalau orang tuanya ada memberikan perhatian ke situ, mendidik, mengajar, membimbing, mengontrol, apalagi mengontrol. Walaupun anaknya keluar, orang tua tetap kontrol sama siapa dia bergaul, temannya siapa. Orang tuanya harus punya handphone, paling tidak kawan terdekat anaknya. Jadi suatu saat ketika dia
ingin mendapatkan informasi tentang anaknya sendiri, dia bisa dapatkan. Nah, itu yang diharapkan. 100% Bante bahkan katakan orang tua harus memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anaknya. Itu. Sehingga anak-anaknya itu merasakan kehangatan dari orang tua, dari keluarganya. Bahkan anak bisa memberikan curhat, ibaratnya curhat ketika dia ada problem. Anak-anak tidak sungkan untuk curhat kepada orang tuanya ketika dia punya masalah, ketika dia dibully sama kawan-kawannya. Dia tidak ragu lagi untuk curhat kepada orang tuanya. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, itu yang Bante garis bawahi, kurangnya perhatian dari keluarga bisa menyebabkan anak-anak seperti itu. Ya. Tapi tidak menjamin, ya, tidak menjamin juga. Kadang orang tua memberikan perhatian lebih, anak-anak bisa lari ke hal-hal yang negatif. Bisa saja terjadi. Itu tergantung anaknya sendiri. Ya. Ya, tergantung anaknya sendiri. Nah, itu mungkin pandangan dari Bante. Bante Bun. Ini seperti perjalanan seorang manusia itu ya. Jadi dia kalau masih terlahir dari sampai remaja itu memang orang tua itu yang mendidik kita itu yang paling pengaruh itu. Jadi seperti etika, sopan santun segala macam itu, sampai mungkin ada orang yang rela untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang mendidik itu kan, sampai semahal apapun kalau dia mampu, dia pun itu ya yang penting, sangat penting ini etika itu, moral seperti budi pekerti itu ya. Jadi anak kalau sudah remaja ke atas mungkin itu orang tua agak susah mendidiknya, soalnya sudah besar dan juga agak susah diawasin, karena kalau sudah remaja ke atas ini dia akan mulai sepertinya kalau kurang terdidik, dia akan udah mulai melawan itu biasanya, apalagi lagi itu. Nah, ini yang seperti ini harus hati-hati sebagai kita sebagai anak laki-laki. Jadi pergaulan itu sudah sampai di remaja ke atas itu, dalam pergaulan di lingkungan itu juga harus hati-hati ya, kita bergaul seperti apa itu. Kalau di lingkungannya sana tidak bagus, dia kalau tidak punya seperti iman yang bagus, dia akan terpengaruh seperti terjerumus ke narkotika segala macam dan hal-hal yang tidak baik seperti kejahatan itu banyak akan terjadi. Jadi ini yang kita harus antisipasi untuk anak-anak, untuk kalangan yang sudah remaja ke atas ini, yang membawa ke arah yang masa depan itu, yang di situ yang akan menentukan. Jadi kita harus waspada dengan hal-hal ini. Dari orang tua dan lingkungan juga jangan sangat berpengaruh itu. Yang tempat kita bekerja di sana yang menentukan. Dari karakter kita, sifat segala macam itu, kita akan mempengaruhi diri kita seperti apa untuk ke hari tuanya. Jadi kita harus punya kewaspadaan diri itu pertama itu, untuk menyaring hal-hal yang tidak baik itu kita akan hindari itu. Tapi itu kembali kepada jati diri seseorang itu, apakah dia ingin seperti apa itu. Jadi dia punya pilihan itu. Di saat itu mungkin orang tua juga sudah nggak bisa memberikan sebuah pilihan, karena hidup itu ada di tangan masing-masing, jalan hidupnya itu. Jadi kita sebagai seorang manusia ini harus
waspada dalam kehidupan ini dan hati-hati dalam menjalankannya itu. Jadi itu yang terpenting. Dan apalagi kalau bisa berjumpa orang-orang yang baik, yang bijaksana, yang dia bisa menunjukkan jalan seperti Buddha Dhamma yang diajarkan, itu mungkin dia akan lebih baik, akan punya solusi-solusi yang bagus untuk menjalani kehidupannya kalau dia mampu untuk dan mau untuk mempraktikannya. Itu yang hal yang terpenting itu. Ya. Oke, berikutnya kita ke poin di mana bagaimana kiranya cara untuk menanggulangi hal ini. Ya, sampai dipikirkan kira-kira ada cara apa, terobosan apa. Nah, apalagi kalau misalnya yang berhubungan dengan Buddha Sasana. Nah, mungkin dalam Buddha Sasana ada terobosan dengan cara yang bagaimana untuk mengarahkan pandangan dari generasi yang akan melanjutkan tongkat estafet ini agar memiliki kualitas diri yang lebih baik. Nah, tentunya pasti para bandenya memiliki pemikiran kira memakai cara bagaimana dengan status mungkin sebagai seorang biku yang cukup punya kemampuan di dalam mengedukasi ataupun merancang program-program tertentu. Ya, sekarang coba boleh disampaikan unek-uneknya atau sarannya jikalau untuk mengatasi hal seperti ini, kira-kira alternatif yang dapat digunakan itu seperti ini. Nah, Bantu Rizky. Ya, untuk kalangan umat Buddhis, kalau generasi muda umat Buddhis itu kita bisa ajak mereka untuk bisa bersumbangsi di kegiatan wihara. Ya. Kita bisa memanfaatkan generasi muda umat Buddhis ini untuk melakukan sesuatu gitu loh. Misalnya di tempat tinggal dia ada wihara ya. Ada wihara. Nah, kalau Bante tinggal di wihara tersebut, Bante akan ngajak anak-anak muda ini untuk ikut berperan ya. Bukan ikut serta, berperan sekali seminggu lah. Kita tidak katakan setiap hari. Sekali seminggu mereka berperan di dalam kegiatan hari Minggu di wihara. Seperti apa Bante? Ya, boleh apa saja kegiatannya. Ya. Mau sharing, kumpul-kumpul gitu, sharing dhamma, ganti-gantian. Jadi bukan Bante aja yang bawa. Satu minggu ini Bante, minggu depan tuh puter. Generasi muda yang lain puter. Misalnya si A besok yang bawain. Mau sharing bebas. Tidak harus yang berhubungan dengan dhamma. Hal-hal yang positif bisa di-sharingkan. Nanti begitu minggu kedua bisa muter lagi ke si B. Misalnya namanya Felix.
pelik yang sharing lagi, besoknya puter lagi ke yang ceweknya, misalnya namanya Novi mau sharing apa hari ini, kita berkumpul. Itu bisa juga. Yang lain bisa hal-hal yang positif, misalnya kita belajar yang berhubungan dengan Dhamma, bisa melalui diputarkan di slide, atau kita nonton sesuatu yang berhubungan dengan Dhamma, belajar sesuatu yang berhubungan dengan Dhamma. Sekali-kali generasi muda itu tampil ke depan, bantainya yang duduk dengerin, generasinya coba tampil ke depan, membawa sesuatu, menjelaskan sesuatu. Jadi teman-temannya juga pada ikut dengerin. Hal positif bukan? Positif. Daripada dia di luar, ke bioskop, hangout, kemana, makan-makan, habis selesai sudah. Dapat apa? Ya kesenangan sesaat aja di luar. Habis pulang ke rumah udah nggak ada lagi kesenangan itu. Tapi kalau dia bisa berbuat sesuatu, mengisi hal-hal positif, hal positif, apalagi di wihara, dia dapat kebajikan. Ya kita kalau di wihara ya membahas Dhamma, berbicara Dhamma, bersama-sama, sharing Dhamma, itu hal positif semua. Ya kalau Bante akan melibatkan generasi-generasi muda, karena generasi muda inilah yang akan melanjutkan estafet, apalagi estafet Dhamma. Bantenya bakal tua, nggak bisa muda terus. Hari ini umur 35, tahun besok umur 40, tahun besok 50, bakal tua. Yang melanjutkan ya anak-anak muda ini, yang bisa membabarkan Dhamma nanti ke depannya kepada adik-adiknya. Nah, itu yang Bante bisa jelaskan atau memberikan pandangan. Berarti akan melibatkan generasi muda ini untuk hal-hal positif yang seperti contoh itu. Ya bukan contoh hal itu, 2 itu aja, yang lain bisa banyak lagi. Gitu loh. Itu mungkin sedikit dari Bante. Ya, Bante Bun. Ya, untuk anak-anak yang dari yang masih kecil gitu, yang biasanya kalau orang tua bisa ke vihara itu lagi berdana, mungkin anak-anaknya mungkin bisa diajak ke sana untuk belajar, cara berdana begini. Dia akan melihat cara orang tuanya seperti ini ketika berdana, dia bersujud kepada biku, dan terus dia akan sering ikutin, dia akan suatu saat akan termotivasi ingin ikut. Dan untuk seperti kedepannya di saat ini pun Buddha Dhamma pun sudah lebih mudah didapat ya. Dari sekarang ini banyak sekolah Buddhis juga, jadi di sana juga bisa disekolahkan di sana untuk anak-anaknya itu. Jadi tidak seperti dulu agak sulit itu kan. Jadi anak-anak sekarang yang Buddhis itu mungkin lebih mudah untuk mengakses hal-hal yang Buddha Sasana ini, yang membawa dia ke tempat yang lebih baik, tujuan yang baik itu. Jadi di sisi lain saya lihat anak muda sekarang juga tidak begitu banyak yang tidak begitu pergi ke vihara itu, seperti kebanyakan yang lebih tua itu. Jadi dia anak mudanya biasanya ada berkumpul sama yang mudanya itu. Semua dia harus ada satu perkumpulan atau organisasi yang khusus seperti di vihara selenggarakan atau
itunya biasanya ada itu kan, itu yang baru bisa mereka mau ikut. Tapi kalau sekedar seperti seperti untuk baca parita banyakkan, atau ibadah itu banyakkan yang masih yang tua itu, yang muda-muda belum begitu tertarik itu. Jadi yang muda itu lebih tertarik ke yang seperti kumpulan-kumpulan itu, seperti ada base camp atau saya sering lihat acara di mereka lebih tertarik gitu. Jadi di situ yang ada caranya untuk menarik mereka. Kalau untuk semata-mata hanya untuk ibadah gitu segala macam, banyakkan yang tua saat ini saya masih banyak lihat. Jadi itu yang membuat daya dorongnya itu belum begitu kuat. Tapi ini Buddha Dhamma di Indonesia ini juga sudah semakin agak berkembang ya, sesuai dengan zaman saat ini mungkin. Dan akses Buddha Sasana pun sudah sangat lebih mudah dibanding dengan dahulu ya, agak lebih mudah untuk aksesnya itu. Jadi banyak kesempatan untuk bergabung atau ingin belajar atau ingin merubah sudut pandang yang tadinya begini, dia terus membawa kejenuhan buat dia, dan mungkin yang membuat dia jalan buntu dan dia ingin akan tertarik ke jalan ini. Dan banyak juga yang promosi sekarang ini seperti Dhamma ini. Jadi untuk kedepannya mungkin akan lebih bagus ini Buddha Sasana, terutama untuk Indonesia ini. Jadi yang itulah yang bisa saya sarankan, itu untuk remaja-remaja ini bisa ikut anak-anak yang masih sekolah ini bisa ikut sekolah Buddhis itu. Bisa, kalau yang belum tahu ya, sering ikut orang tua atau teman atau rekannya ikut lihat seperti Pasiko itu, datang dan lihat dulu, datang itu kan, belajar sana. Kalau suka ya teruskan, kalau kurang suka ya lihat aja gitu sampai seperti apa, mesti direnungkan, motivasi seperti apakah benar gitu. Mungkin akan membuat seseorang itu, apalagi anak-anak remaja itu, sepertinya akan banyak kegoyahan, dia akan lebih mantap mungkin pikirannya kalau setelah belajar di Buddha Sasana dalam Dhamma ajaran Buddha itu, yang tidak dia dapatkan di luar sana, yang hiruk pikuknya yang akan membuat dia bosan, jenuh dan stres itu. Mereka bisa coba di sini ya, ajaran Buddhis itu, sekolah Buddhis, dan banyak kegiatan Buddhis sekarang itu yang akan membawa ke jalan yang lebih terang itu untuk umat manusia yang ingin mempraktikkannya. Itu dari saran dari saya. Oke, kita masuk ke poin terakhir. Poin pembahasan terakhir ini kita akan masuk ke Dhamma ajaran Sang Buddha. Sekarang persiapkan lagi, kira-kira ada kutipan mana, ada Dhamma mana, poin petikan Dhamma yang seperti apa yang kiranya dapat memberikan tamparan berharga. Bukan tamparan yang menyakitkan, tapi cukup berharga, yang cukup menggigit dalam hal menanggulangi tindakan-tindakan yang di luar dari kewajaran bagi para generasi muda khususnya. Sudah dapat? Silakan Bante Rizky.
kita karma itu kita pewaris karma kita, ya. Pewaris karma kita. Kita mewarisi karma kita, ya. Lahir pun juga berdasarkan dari karma kita juga. Nah, itu yang harus dicamkan oleh generasi muda saat ini. Di apapun yang dia perbuat, itulah yang akan diwarisi. Buruk yang dia perbuat, dia akan mewarisi yang buruk. Kalau baik, dia akan mewarisi yang baik. Segala yang diperbuat baik ataupun buruk, itulah yang akan saya warisi. Itu kutipannya. Ya, itu yang Bante ingin kasih tahu ke generasi muda. Ketika dia melakukan sesuatu harus pikirkan. Pikirkan terlebih dahulu. Ini baik atau buruk? Kalau buruk tinggalkan. Yang baik kita jalankan. Jadi segala sesuatu itu kita harus pikirkan. Bisa merusak diri kita sendiri, tidak bermanfaat enggak untuk diri kita? Bermanfaat enggak untuk orang lain, keluarga terdekat kita? Merusak enggak untuk keluarga kita? Apalagi merusak diri sendiri. Nah, itu kutipan yang Bante bisa kasih berikan. Silakan Bante Pun. Ya, ini ada sedikit pepatah ini dari kita manusia lahir itu, ada pepatah Cina mengatakan terjemahnya, kita manusia mati itu meninggalkan nama katanya. Kalau harimau mati meninggalkan belangnya. Nah, jadi begitu juga seperti gajah meninggalkan gading. Jadi kita ini mau meninggalkan apa setelah kita akan kehidupan ini, setelah lahir kan akan menghadapi seperti tua, kesakit juga kan, dan kematian. Jadi apa yang kita ingin berikan kepada diri kita ini, ya, apa yang kita bisa perbuat dengan sebatang tubuh ini, yang untuk dedikasi kita kepada keluarga kita, orang tua kita, dan lingkungan kita, dan juga seperti dunia ini, alam semesta ini seperti apa, ya kita sendiri yang menjalankannya itu. Jadi itulah yang kita harus merenungkan berkali-kali itu, untuk setiap jalan yang kita pilih itu dalam hidup ini. Ya, itu yang bisa saya berikan itu. Oke, kita masuk ke poin kesimpulan. Nah, dari pembahasan kita 5 poin yang cukup harus dikupas dengan berhati-hati. Nah, mulai dari pertama, kira-kira apa saja yang dapat dipanen dari 3 bulan masa wasa ini? Para Bante sudah jelaskan dari hasil-hasil beliau berlatih. Boleh dibilang berarti tahun ini tidak dapat dikatakan gagal panen. Tidak tahu mungkin karena apa, berarti tahun ini ada hasil gitu, ada semacam prestasi. Yang mana kita lihat ya, dari pengalaman saya pribadi tahun-tahun sebelumnya, selalu pasti menjelang akhir masa wasa ada biku-biku yang minta untuk meninggalkan kebikuan. Ada persoalan apa segala macam, masalah segala macam. Tapi ini lihat semuanya akan berjalan lebih lancar, walaupun bukan berarti baik mulus terus, bukan. Tetap ada tikungan, tetap ada lubang-lubang, tetap ada tanggulan, namun semuanya bisa lewat dengan cukup baik. Atau mungkin puasa ini hamanya sedikit,
dibandingkan sebelumnya. Hamanya luar biasa sebelumnya, tikus merusak sekali. Mungkin demikian, tapi saat inilah oke. Dari dapat dikatakan bahwa apa yang memang kita usahakan dengan baik, kita tanam dengan baik, tentunya akan menjadi hasil bagi kita sendiri juga. Jadi jangan bosan-bosan, jangan malas-malas dalam melakukan atau mengusahakan hal yang baik itu, karena itu hasilnya akan kembali menjadi milik diri kita sendiri. Pesan yang berikutnya ini mengingat dari generasi muda saat ini ya, karena kehidupan itu kan berjalan, meninggalkan yang tua terus menerus, menggerus, ya kan? Yang muda akan menjadi tua, yang tua pun akan selesai, berganti. Nah, jadi tentunya tidak kalah pentingnya untuk mempersiapkan generasi-generasi muda yang berikutnya itu. Jadi adakah pesan untuk generasi yang akan menopang kelangsungan dari bangsa dan negara gitu? Boleh dikatakan pesan-pesannya juga sudah disampaikan oleh para bantunya, cukup terperinci lah. Nah, intinya ya berusaha untuk belajar dengan benar mana ilmu yang bermanfaat, itu pelajari sebaik mungkin, dan isi waktu itu dengan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Jauhkan dari komunitas-komunitas yang tidak baik atau kegiatan-kegiatan yang diri sendiri ketahui bahwa itu tidaklah baik. Jadi sebagai ini saja gambaran bahwa sejatinya lebihlah baik gugur di medan perang daripada harus mati dalam tawuran. Yang berikut adalah, adakah kesalahan pola asuh dari orang-orang terdekat? Ya, umumnya yang namanya kita seringkali, ya apalagi kita di budaya timur, kita tidak dapat untuk mengatakan bahwa kesalahan ada pada orang tua. Ini sudah awam ya, awam dan umum sekali. Kita tidak dapat menyalahkan orang tua, karena ya kita sekali lagi budaya timur, hal tersebut adalah tabu. Orang tua ya selalu benar, dan sesalah apapun, seburuk apapun, tetap harus dimuliakan. Oke, dalam poin ini setuju. Tapi mengenai dalam pola asuh, dalam pola didik, mungkin ada hal-hal tertentu yang memang kurang begitu matang atau kurang begitu menguasai. Tapi ini sekedar gambaran, karena mungkin kita berada di sini pun, kita berbicara seperti ini pun belum tentu jikalau kita punya anak, yuk kita dapat mendidik anak kita dengan benar-benar tepat. Nah, jadi mungkin sekedar gambaran ini, coba untuk ditentukan benar atau tidaknya, bahwa anak tidaklah akan mendengarkan nasihat yang dikatakan oleh orang tuanya. Anak tidak akan mengikuti ataupun menuruti seperti apapun yang ditunjukkan oleh orang tuanya dengan kata-kata. Agar seperti ini, agar seperti itu. Tetapi anak akan mengikuti seperti apa contoh yang ditunjukkan dalam perilaku orang tuanya tersebut. Jadi sini teladan, tindakan itu akan lebih meresap untuk dikopi, dibandingkan dengan ajaran-ajaran dalam bentuk kata-kata, harus seperti ini, harus seperti itu. Tapi ketika bisa memberikan contoh yang baik tanpa harus mengatakan apa-apapun, dengan sendirinya nanti dia melihatnya dan mengikuti itu. Ini coba benar atau tidaknya bisa dipikirkan sama-sama. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana kiranya cara untuk mengatasi yang dikatakan kenakalan remaja ini lah, boleh kan, kenakalan anak muda. Ini dari para bantainya juga punya program-program. Ya semoga saja nanti bisa beliau terapkan kalau beliau punya wihara.
mungkin bisa ajak bersih-bersih wihara. Itu sangatlah baik. Makanya di sini ingin juga menambahkan, seperti misalnya anak Anathapindika yang begitu nakalnya. Saya pernah begitu nakalnya, lalu Anathapindika ingin anaknya ini menjadi anak yang baik, memperkenalkan dengan dhamma ajaran Sang Buddha. Lalu berusaha, karena anaknya sedemikian nakalnya dan selalu meminta uang, ya sudah, Anathapindika ini pun pakai teknik. Kalau begitu, saya akan berikan kamu uang, tapi kamu harus pergi ke wihara, kamu dengar dhamma ajaran Sang Buddha, 1 bait saja. Nah, lalu kamu pulang sampaikan itu, baru akan diberikan uang. Oke, anak itu pun menyanggupi cuma 1 bait, apa susahnya. Tapi begitu sampai di sana, mendengarkan sudah dapat, mau pulang, Sang Buddha buat lupa. Kira balik lagi, dengar lagi, sudah ingat, mau pulang, dibuat lupa lagi. Nah, sampai akhirnya benar-benar serius ini mau dengar. Nah, disitulah Sang Buddha masukkan ajaran dhamma yang begitu langsung mengena ke hatinya, dan anak itu pun berubah. Nah, jadi sini dari tidak baik, nakal, jadi berubah menjadi baik dengan kekuatan daripada dapat mendengar dhamma itu. Nah, tapi di sini ya perlu diberikan tanda kutip. Mungkin boleh dikatakan saat ini tidak seperti zaman Sang Buddha. Ingin mendengarkan dhamma, pergi ke wihara akan bertemu dengan Sang Buddha. Ingin mendengarkan dhamma, pergi ke wihara akan bertemu dengan para biku yang dapat membabarkan dhamma, dapat memberikan wejangan. Umumnya ingin ke wihara, pergi ke wihara hanya bertemu dengan rupang Buddha. Tidak ada satupun biku di sana. Ini mungkin kita juga bisa coba, apa benar seperti ini gitu loh. Kita yang sebagai seorang biku ya, apakah waktu kita itu lebih banyak habis di perjalanan ataukah di dalam wihara? Coba mungkin untuk sedikit perenungan, karena mungkin kalau kita ingin Buddha Sasana ini berkembang, mungkin bisa direnungkan ya. Sebenarnya waktu kita selama menjadi biku ini lebih banyak habisnya di udara, di atas langit, ataukah di jalan raya, atau di atas rel kereta, atau di wihara. Nah, ini sekedar untuk ya berbagi. Jadi Lumpo sendiri pun pernah mengatakan ini. Jadi beliau pun ya sering kemana-mana, kesana kemari untuk membabarkan dhamma. Namun wihara beliau tidak pernah kosong. Tidak pernah orang kena kamno itu tidak ada biku satupun, tidak pernah. Nah, di sini beliau juga mengatakan sebenarnya beliau pun khawatir dengan beliau pergi keluar wihara sering. Beliau mengatakan dengan perumpamaan, kalau kucing itu tidak ada, maka tikus itu dapat merajalela. Ini sama seperti ketika pimpinan itu tidak ada, anak buah itu akan berbuat sesuka-suka. Nah, ini jadi makanya perlu digarisbawahi sebagai biku yang mungkin akan menjadi pemimpin, akan menjadi kepala. Inilah dampak buruknya jika sering-sering meninggalkan rumah gitu. Lalu yang terakhir adalah kutipan dhamma mana yang kiranya dapat memberikan pelajaran berharga, ya tamparan berharga lah katakanlah dalam hal ini. Ya, dari apa yang para bandari juga sudah berikan, sudah cukup masuk. Nah, itu dapat diingat-ingat. Tambah lagi ingat 2 dhamma pelindung dunia. Apa itu? Hiri dan otapa. Hiri adalah rasa malu untuk berbuat jahat, dan otapa itu adalah perasaan takut akan akibat dari perbuatan jahat. Jadi kalau misalnya ditanyakan dhamma apa yang melindungi dunia ini, Sang Buddha sudah nyatakan ada 2 dhamma yang melindungi dunia ini. Jadi kalau 2 dhamma yang melindungi dunia ini tidak ada, maka sudah dapat dipastikan bahwa dunia ini tanpa perlindungan. Maka masing-masing dari kita hendaknya menumbuhkan atau menggunakan 2 dhamma ini di dalam diri kita untuk melindungi diri kita dan juga untuk melindungi dunia ini. Yang untuk hari ini mungkin kiranya apa yang disampaikan ini dapat sedikit memberikan wawasan, sedikit memberikan gambaran, pandangan, agar kita semakin lebih termotivasi lagi, semakin lebih maju lagi untuk meningkatkan kualitas diri demi kemajuan
dan perkembangan bagi Buddha Sasana dan keluhuran di dalam peradaban manusia pada zaman saat ini dan untuk ke generasi mendatang. Ya, silakan Bante Bun berikan penutupan. Sampai di sini dulu pada sahabat Dhamma dimanapun berada. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabbe satta bhavantu sukhita, salam damai dan sejahtera. Namo Buddhaya. Semua materi yang diperbincangkan bukanlah untuk ditelan mentah-mentah. Semuanya masih memerlukan proses penganalisaan lebih lanjut berdasarkan hukum kebenaran. Karena kami membahasnya berdasarkan pengetahuan, sudut pandang, serta opini yang dimiliki. Dan tujuan terselubung yang sebenarnya terdapat di sini adalah untuk bersama-sama memacu ketertarikan para Buddha Mamaka dalam mempelajari Dhamma, serta saling mengasah kebijaksanaan. Semoga kita semakin menambah wawasan dan bertambah maju di jalan Dhamma. Sususang labate panjang. Bersungguh-sungguh mendengarkan dengan baik akan memperoleh kebijaksanaan.